Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke Mamen, jadi seperti biasa hari ini kita kembali akan tebar-tebar racun lagi Mamen. Dan kali ini kita kedatangan lagi produk dari Sikari. Kalau kemarin Sikari itu udah ngeluarin Sikari Delta yang dari spare part dan juga internal dan juga eksternal partnya dan juga fitur-fiturnya itu sangat gila banget Mamen, di range harga 400 ribuan. Dan kali ini kita kedatangan Sikari Egimon Mamen, dan ini merupakan salah satu reel dari brand Sikari yang terbaru juga. Dan untuk reel ini saya rasa ini untuk modelnya itu bisa dibilang cukup nampol sih, agak unik Mamen. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk bahas Sikari Egimon ini Mamen, ada baiknya kita ngopi dulu Mamen biar kita seger. Mantap Mamen. Oke, jadi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita akan unboxing dulu untuk reelnya Mamen. Dan sekalian kita akan baca-baca dulu untuk spek on the box dari Sikari Egimon ini. Dan sebelum kita unboxing, kita akan cek dulu untuk spesifikasinya Mamen. Di sini dia menggunakan ball bearing 6+1, gear rasionya di power gear 5.1/1, kemudian untuk max drag-nya ada di 7 kilo. Dan untuk fitur-fiturnya di sini dia menggunakan 6+1 shield ball bearing saltwater 7 kilo max drag-nya. Untuk body dia menggunakan nano graphite dan rotornya juga iya. Kemudian untuk clickernya menggunakan advance. Kemudian untuk drag sistemnya menggunakan carbon, CNC anodized aluminium spool, carbon twin handle with screw in, thick bell arm system, CNC aluminium rail stand, carbon balance rotor, dan free extra handle. Nah, di sini ini kurang lebih sama aja semua kayak di sini Mamen. Oke, sekarang akan langsung kita unboxing Mamen untuk reelnya. Jadi dalam pembelian untuk Sikari Egimon ini, di sini kita mendapatkan ini ada reelnya Mamen. Kemudian di dalam sini ada ini twin handle-nya untuk casting. Kemudian ada secondary handle. Untuk secondary handle-nya ini nggak usah dibahas lah. Ini basic banget. Kemudian di sini ada reel stand. Dan untuk reel ini di bagian cover ini baru AC cap-nya dia tidak ada Mamen di sini Mamen. Jadi kayaknya kalau beli reel ini udah wajib kalian mesti pakai reel stand-nya ini karena untuk AC cap-nya itu tidak ada Mamen. Oke? Dan dalam pembeliannya kita ditawarkan dengan 3 ukuran Mamen, dari ukuran 1000 hingga ke 3000. Dan untuk ukurannya ini di ukuran 1000 itu dia menggunakan power gear atau di rasio 5.1/1. Kemudian untuk ukuran 2000-nya itu harusnya dia agak ada sedikit salah cetakan Mamen. Itu tulisannya HG di 5.0/1, di mana harusnya HG ini dia udah masuk di sekitar 58, 6, kemudian 62 Mamen. Tetapi di sini ada salah penulisan, tapi yang saya cek sih untuk rasionya itu ada di sekitar 6.2/1. Dan untuk yang ukuran 3000-nya sendiri saya kurang tahu itu HG atau PG Mamen, karena saya tidak punya produknya. Tapi anggaplah mungkin HG lah Mamen ya. Dan sekarang akan langsung kita lakukan cek fisik untuk si Sikari Egimon ini Mamen. Pertama-tama pada bagian body untuk reel ini dia menggunakan yang namanya itu nano graphite Mamen. Kalau dari Sikari ini saya nggak ngerti sih maksudnya dari nano graphite itu apa, ya udah kita sebut aja ini bahan grafit Mamen. Dan di sini dia menggunakan pewarnaan black dan ada glitteringnya Mamen. Glitteringnya ini agak berwarna mutiara ya. Warna mutiara. Kemudian untuk tipe body rail armnya di sini dia menggunakan solid, tapi di bagian sini bawah ini dia ada lubangnya Mamen. Nah, ini ada lubang tuh. Dan untuk tingkat kekakuan pada bagian bodinya ini, pada saat kita pasang ke reel dan kita tekan-tekan Mamen, ini untuk sebuah bahan grafit udah kaku Mamen. Nah, ini udah jauh lebih kaku dari bahan standar grafit, jadi udah oke lah ini. Kemudian di bagian rotor dia juga menggunakan bahan grafit Mamen, dan untuk tingkat kekakuannya di sini ini masih ada pergerakan. Nah, ini masih ada pergerakan, enggak terlalu kaku tapi udah cukup oke. Yang penting kita lihat di bagian bell armnya Mamen, di bagian bell assembly biarin aja. Nah, ini masih ada pergerakan karena dia belum metal Mamen ya. Tapi udah oke sih. Dan kemudian untuk jeda gapnya pada rotor ini udah no gap, bener-bener no gap Mamen. Soalnya kalau dia menggunakan switch one kayak gini, walaupun menurut banyak orang ini adalah kelemahan, tapi kelebihannya yaitu di bagian rotor rata-rata itu tidak ada gap Mamen.
kalau dia menggunakan switch one way, karena nanti one way-nya itu kan ditekan pakai pair, jadi dia nggak bakalan kocak di dalamnya, nggak bakalan godak-godek gitu mamen, dia akan mantap karena ada pairnya itu. Dan kemudian untuk one way seperti tadi saya bilang di sini dia masih menggunakan tuas one way mamen, nih di bagian bawah. Dan dalam pembelian untuk reel ini dia udah mendapatkan satu buah reel stand berbahan metal di sini mamen, dan seperti tadi saya bilang untuk reel standnya ini harus terus dalam keadaan terpasang karena tidak ada AC cap pada pembelian reel ini mamen. Dan kemudian untuk tipe reel standnya ini ada bolongan nih di sini. Nah ini biasanya dipakai orang fungsinya untuk nyantolin kail di sini mamen, dicantolin gitu. Nah jadi untuk fungsi reel standnya ini yaitu pada saat kita lagi mancing nih, kita mau foto ikan atau kita mau letakin reel kita di tanah, kita taruh aja kayak gini mamen. Jadi untuk reel kita itu tidak akan terkena tanah. Nah ini buktinya mamen, kalau saya putar ini rotornya masih bisa muter mamen. Tuh, kalau dia kena tanah ini lengket, dia nggak bisa muter mamen. Nah jadi dengan sistem seperti ini tentunya nanti kalau kita letakkan reel ini di tanah, nggak akan ada tanah yang nempel-nempel di reel kita mamen. Karena kalau nanti ada tanah yang nempel, kita bersihin pasti nggak bisa bersih sepenuhnya. Dan waktu kita putar akan ada kemungkinan ada pasir masuk ke dalam bagian dalam bodi reel ini dan menyebabkan malfungsi di kemudian hari mamen. Nah kemudian di bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle dengan tipe two piece atau casting handle. Kayaknya lagi viral banget belakangan, banyak banget reel yang mengeluarkan handle dengan tipe double kayak gini mamennya. Untuk casting katanya itu lebih enak katanya mamen. Nah kemudian untuk bagian handle-nya ini dia menggunakan bahan karbon mamen. Nih tuh udah ada terlihat serat-serat karbonnya. Dan kemudian untuk knopnya ini dia menggunakan tipe round, kayak pipa, bahannya metal. Dan di sini akan saya cek apakah di bagian knopnya ini bisa kita bongkar pasang mamen. Dan di sini langsung akan kita buka. Oke, dia udah interchange, dia udah removable rivet mamen. Nah kemudian kita akan copotin, kita akan lihat apa ada ball bearingnya di dalam. Oke, copotin bagian dalamnya, kita akan cek. Oh ternyata sebelah sini dia tidak menggunakan ball bearing karena dia untuk fungsi bushingnya tuh langsung menjadi satu body frame dengan bagian ini mamen, bagian knopnya ini mamen. Sebelah sini juga sama kayaknya ya. Oh ya, sebelah sini juga sama mamen. Jadi dia tidak menggunakan ball bearing, dia menggunakan fungsi dari body knopnya ini. Jadi dia langsung dibubut pas dengan ukuran ini mamen, ukuran as knopnya mamen. Nah kemudian di sini hal kecil yang saya temukan di sini adalah kalau kita kunci, nah ini bahaya ini mamen. Jadi kalau kalian kunci pada bagian ini, bagian apa namanya, knopnya ini mamen, kalau kalian nguncinya itu jangan terlalu kencang mamen ya. Jadi enggak kencang sih sebenarnya, ini masih standar aja mamen. Tuh di bagian as knopnya ikutan muter mamen. Tuh. Nah ini yang bikin fatal apa mamen? Nanti kalau kita mau buka lagi dia nggak bisa, dia ikut muter mamen. Tuh mamen. Sebelah sini juga iya mamen. Tuh mamen. Ini nggak bisa saya buka lagi untuk knopnya tuh. Jadi mesti pakai obeng ketok kayaknya buat buka dia punya knopnya ini mamen. Waduh, ini kurang padat aja sih di bagian sini. Padahal tadi saya nguncinya ya standar-standar aja. Taunya dia ikut muter. Alah. Nah jadi kalau kalian pakai reel ini, usahakan untuk kunci di bagian knopnya ini jangan terlalu kencang. Dan kalau bisa di bagian skrupnya itu kalian belit dulu pakai isolatif. Jadi waktu kalian kunci walaupun dia kencang, dia akan tetap standby di situ. Dia nggak bisa kebuka mamen walaupun kita pakai. Oke mamen. Nah kemudian di bagian penguncian handle di sini dia menggunakan sistem screw in handle. Oke. Dan untuk tipe locknya dia udah quick lock. Jadi pada saat dia udah terpasang, tak. Nah, ini langsung mantap dia. Dia nggak bisa diputar-putar lagi, mamen. Dan kemudian untuk tingkat kepresisian di sini masih ada jeda, masih ada space, tapi ini udah termasuk presisi. Dan untuk oblaknya ada sedikit, tipis sekali. Ada sedikit, mamen, tipis sekali untuk oblaknya. Dan di sini untuk handle-nya, saya cek, ini masih agak ada pergerakan, mamen, di bagian handle. Di bagian rotor ini masih ada gap tipis, makanya handle-nya bisa gerak kayak gini mamen. Jadi ada celah antara drive gear dan juga pinion gear itu dia ada celah mamen karena dia nggak neken habis ke dalam ya.
Makanya dia ada celah waktu rotornya ini gerak, tuh handle-nya juga ikut gesek, ikut gerak juga. Tapi kalau dari mekanisme sih nggak ada gap sih. Kalau dari mekanisme aman aja, mamen. Kemudian lanjut, untuk handle-nya ini juga dia udah interchangeable, mamen. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya, mamen. Kemudian untuk spool tentunya dia udah menggunakan spool dari bahan metal, bro. Dan untuk spoolnya ini di ukuran 1000, dia menggunakan tipe pengisian mainline itu di shallow spool. Dan untuk di ukuran 2000 ini, dia menggunakan tipe pengisian mainline itu antara, bro ya, antara reguler dan juga antara shallow spool. Jadi dia nggak terlalu dalam dan juga dia nggak terlalu dangkal, mamen. Dan di sini kalau saya ukur untuk yang ukuran 1000 ini, untuk ukurannya itu lebarnya ada di sekitar aja nih 14 mm, dan untuk kedalamannya itu kurang lebih ada di sekitar 2,8 kurang lebih kayak gitu, mamen. Dan untuk yang ukuran 2000, untuk lebarnya itu ada di 18,7 mm, dan untuk dalamnya itu kurang lebih ada di sekitar 6,3 mm atau di sekitar 5,8, 5,9 kayak gitu, mamen, kurang lebih. Karena pasti akan saya kurangi nanti dengan bagian V-shape-nya ini. Makanya harus dikurangin, mamen. Nggak mungkin kita isi sampai full datar di sini. Itu bisa nyebabin kusut nanti. Harus turun dikit sampai batas V-shape-nya ini kalau nanti kalian ngisiin mainline, mamen. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi, mamen. Untuk spoolnya ini dia udah menggunakan tipe V-shape, dan di bagian bibir spoolnya ini dia udah dikasih lapisan anodize lagi. Ini fungsinya untuk membuat permukaan pada bagian spoolnya ini, bibirnya terutama, dia menjadi lebih halus, hingga nanti kalau mainline itu melesat, dia nggak bikin mainline rusak, pergesekannya kecil, dan long case-nya jadi lebih baik, mamen. Dan untuk tipe tutup spoolnya, ini akan saya kunci dulu. Ya, ini udah ceper, udah lumayan ceper ini, mamen, udah mantep untuk long case. Kemudian di bagian tutup spool di sini udah ada seal-nya nih, di bagian pinggiran sini seal-nya, mamen. Ini, mamen. Nah, ini karet seal tuh. Dan untuk karet seal-nya ini saya kurang tahu untuk fungsinya, apakah dia akan berfungsi dengan baik, mamen. Karena kalau kita tekan kayak gini, dia harus benar-benar ngepres di bagian spoolnya ini, dan ini nggak akan mungkin ngepres, mamen. Karena kalau dia ngepres bener, spoolnya pasti macet. Jadi yang ngepres itu harusnya di bagian sini, mamen ya. Di bagian sini, karena di bagian dishwasher untuk drag sistemnya ini, baru dia akan drag sistemnya bekerja. Tapi kalau di bagian sini sih, saya kurang tahu pasti sih. Ini apakah akan ngepres atau tidak. Di sini akan kita uji cobalah dikit, mamen. Jadi ini saya kasih kunci. Ya, ini saya kunci, mamen. Kemudian kita kasih air dikit. Oke, ini minyak rambut saya, mamen. Nggak ada, bercanda. Oke, kita kasih air. Kita akan lihat apakah airnya itu bisa ngerembes ke dalam. Kalau nggak ngerembes berarti akan aman. Berarti fungsi seal-nya itu bekerja, mamen. Saya bersihin dulu nih. Oke, langsung kita buka lagi dan akan kita cek apakah air bisa masuk ya ke bagian dalam. Oh, nggak ada lubang rupanya. Licin, mamen, kena air itu, mamen. Oke, kita cek. Nggak masuk sih. Ini air bukan air. Nggak masuk, mamen. Oke, berarti aman aja ya. Nggak masuk, dia cuma sampai bibirnya doang. Aman berarti, mamen. Jadi untuk seal-nya berarti dia bekerja ya. Kemudian di bagian spoolnya ini tentunya dia juga udah disupport dengan satu buah body support. Nah, jadi akan lebih maksimal ya untuk mekanisme dari pekerjaan spoolnya nanti, mamen. Nah, kemudian di bagian drag system di sini tentunya dia sudah menggunakan drag system berbahan karbon nih, udah sesuai kayak speknya tadi. Dan untuk drag karbonnya yang digunakan di sini drag karbon yang standar, bro, tuh. Nah, drag karbon yang biasa nih. Ini untuk nyiriin drag karbon tuh, mamen ya. Jadi kalau kita lihat di pinggirannya ini dia ada putih kayak gini, mamen. Nah, ini biasanya drag karbon murah yang dipakai yang standar. Tapi ya wajar sih karena untuk realnya memang harganya murah, mamen.
pasti mereka menggunakan drag carbon yang standar. Tapi walaupun dia menggunakan drag carbon yang standar, yang pasti lebih baik jika menggunakan drag carbon seperti ini daripada menggunakan bahan vel, men. Nanti soalnya kalau pakai vel itu dia gampang aus lama-lama. Dan kemudian untuk sistem dragnya di sini dia menggunakan ada 3 buah drag washer berbahan karbon ini. Kemudian ada 2 dishwasher, yang satunya ini juga berfungsi langsung sebagai clicker, men. Jadi di bagian tutup spoolnya ini nanti dia, nah clickernya ada di bagian sini, men. Ini sistemnya sama sih kayak si Shadow, kemudian kayak si Hikari apa tuh satunya, lupa saya. Nah clickernya sama kayak gini. Dan untuk bahan klik ini, washernya ini, nah ini udah menggunakan bahan stainless steel semua, men. Udah enggak bereaksi lagi terhadap magnet, udah mantap ini. Udah top marko top di bagian drag sistemnya, men. Dan untuk max drag pada rel ini itu diklaim mencapai di angka 7 kg, men. Kemudian di bagian bell wire, untuk rel ini dia menggunakan bahan metal, ukurannya cukup tebal, dan yang keren adalah bell wire pada rel ini dia menggunakan tipe one piece, men. Jarang-jarang banget sih ada rel murah yang menggunakan bell wire dengan tipe one piece kayak gini. Untuk tipe one piece dia akan jadi lebih kuat sih. Dan kemudian nanti kalau mainline masuk sini dia nggak ada gesekan pada bagian sambungan clicker wire-nya, men. Kemudian pada bagian bell arm menggunakan bahan grafit, pada bagian bell assembly menggunakan bahan metal yang berfungsi juga sebagai rotor balance nantinya, men. Nah kemudian kita akan lakukan beberapa tes sederhana aja untuk mekanisme dasar yang ada pada si rel Hikari Egimon ini. Untuk bagian rasio, untuk kedua rel ini memiliki rasio yang berbeda, men. Untuk yang ukuran 1000 ini dia menggunakan rasio 5.1 berbanding 1. Kita akan mulai dari sudut sini, men, akan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.1 berbanding 1. Dan untuk yang ukuran 2000 ini, di bagian spoolnya dia termarking HG, men. Berarti kalau HG ini dia udah di 6, 6.0, 6.1, 6.2, men. Tapi kalau di speknya ini sepertinya ini salah tulis aja, men. Nah, ini 5.0 tapi dia HG. Harusnya HG itu 5.0 ini harusnya PG, men. Jadi langsung aja kita cek, dan memang ini sih kalau ngelihat karakter dari retrieve-nya ini emang ini rasio 6, men. Kita cek dari sini ya, men ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan 6.2 berbanding 1, men. Dan kemudian untuk retrieve-nya di sini untuk yang HG, retrieve-nya sih ini karakternya sama kayak rel-rel low end di rasio HG, agak sedikit berat, men, untuk angkatan awal, tapi waktu dia udah muter dia udah lancar banget. Dan kemudian untuk crank feel-nya di sini semutnya ada, girdnya juga ada, wajar karena ini rel murah, men. Dan kemudian untuk balancingnya saya coba lagi. Oke, balancingnya di sini udah dapat banget, men. Untuk rotornya itu dia udah nggak godek-godek gini lagi, udah pas, mantep udah. Dan untuk ukuran 1000, di sini untuk retrieve-nya dia jauh lebih enak, men, lebih ringan karena dia menggunakan rasio 5.1 berbanding 1. Kemudian untuk crank feel-nya juga dia terasa lebih smooth daripada yang rasio 6, pasti akan lebih smooth rasio 5, men. Dan kemudian untuk girdnya itu juga ada tipis, dan kemudian untuk balancingnya udah cukup baik juga untuk balancingnya, men. Dan kemudian di sini ada satu hal yang saya temukan pada rel ini, yaitu pada saat saya menggunakan handle ini di sebelah kiri, tadi saya nggak sengaja, men, saya temuin. Dan di bagian ini, men, reel stand-nya kita pasang, tuh, ini agak terasa sedikit neken, men, agak terasa sedikit, kayaknya di bagian reel stand-nya ini, bagian sini, men, nah ini kelihatan, men, ada kayak lecet-lecet tipis, men, dia neken langsung di bagian drive gearnya. Jadi feel-nya itu kayak ada feel berat tuh. Nah ini kayak ada feel gesekan, men. Itu gesekan di bagian ini, di bagian reel stand-nya ini neken ke bagian drive gearnya. Tapi sini kalau saya kendorin, nah ini ringan. Kalau saya kencengin, tuh dia berat, men, kalau dikencengin. Nah, jadi buat teman-teman semua mungkin untuk solusi kalian bisa amplas tipis di sini. Di ukuran apa, pakai amplas size 1000 gitu, amplas aja pelan-pelan di bagian tengahnya ini. Siapa tahu kalian yang sering pakai right handle ya. Tapi kalau untuk left handle-nya sih aman, nggak ada kendala di bagian ini, men, di bagian reel stand-nya ini aman sekali. Ini nggak ada lengket-lengket, ini udah smooth banget.
Tuh, nggak ada masalah. Tapi saya coba untuk yang ukuran 2000-nya ini juga, men. Siapa tahu dia mempunyai masalah yang sama. Atau ya kita balik lagi lah. Mungkin kisi juga, men. Bisa jadi juga kisi hanya terdapat pada satu reel ini aja, yang lain enggak. Ya saya sih harus berharapnya ini kisi doang, men. Kita coba. Nah, ini enggak, men. Yang ukuran 2000 enggak. Tuh, enggak dia. Enggak masalah dia. Berarti yang 1000. Jadi kalau kalian pakai yang ukuran 1000, coba kalian coba ya di bagian reel stand-nya. Tapi bukan berarti ini malfungsi, cuman ya kisi aja tipis-tipis, men. Tinggal diamplas aja, tipis-tipis, udah nggak akan menyebabkan kendala di kemudian hari. Kemudian di bagian spring guide, nah di sini dia udah menggunakan spring guide berbahan metal, men. Dan untuk spring guide-nya ini dan juga bell automatic shaft-nya ini masih kosong, belum ada grease. Jadi lebih enak kalau kalian kasih grease, men, biar dia bisa lebih empuk nanti pada saat dia nendang balik untuk railnya. Nah di sini akan saya kasih grease aja. Kita kasih grease putih aja, men. Nah, ini fungsinya nanti kalau dia kerja, dia akan jadi lebih smooth. Grease ini akan meredam getaran yang terjadi pada bagian ini, men. Dah, kunci aja. Nanti dia akan melumasi secara mandiri. Jadi jangan dimanjain, men. Suruh dia urus dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk kerja bell otomatiknya di sini terasa ringan, men. Dan hentakan balik atau blowbacknya itu juga terasa enak, men. Emang nggak terlalu empuk, tapi ini enak, men. Nah, untuk kerja bell otomatiknya enak. Untuk ukuran 2000, saya coba juga. Sama, ini juga ringan untuk kinerjanya. Tapi untuk blowbacknya di sini dia lebih keras ya. Di bagian spool kapasitinya akan saya bacain, men. Untuk yang berukuran 1000, jika kita menggunakan mainline berdiameter 0,20 mm masuk 220 meter, 0,24 mm masuk 150 meter, 0,26 mm masuk 130 meter. Nah, di sini saya berhasil memasukkan PE sepanjang 80 meter kurang lebih yang berukuran 0,14 mm atau setara dengan PE 0,6 di reel Egimon berukuran 1000 ini, men. Dan di sini untuk hasil spoolingnya ini harusnya bisa masuk ke 100 meter, men. Karena di bagian tengahnya ini nih dia agak nyekung dikit, men. Jadi atas ini sama bawahnya udah penuh, tapi tengahnya masih kosong. Harusnya sih ini masih bisa masuk di 20 meter kalau seandainya dia rata, men. Dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat cukup rapi, men. Dan untuk yang ukuran 2000, jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,24 mm masuk 210 meter, 0,26 mm masuk 180 meter, 0,29 mm masuk 150 meter. Dan untuk ukuran 2000 di sini saya berhasil masukkan 170 meter PE berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Shikari yang berukuran 2000 ini Egimon, men. Dan di sini untuk hasil spoolingnya lebih rata, lebih baik, lebih bagus, men. Dan di sini untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi, men. Di bagian clicker di sini dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, dan untuk clicker wire-nya menggunakan tipe yang pipih, men. Nah, ini dia. Dan kemudian untuk housing one way-nya dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya, men. Nah, kemudian untuk clicker pada Shikari Egimon ini, kalau dengan tension drag kosong dan saya putar, men, ini untuk feel dari tekanan clicker wire-nya itu sangat berasa pada bagian spoolnya ini kalau diputar. Dan untuk efek sampingnya adalah suara yang dihasilkannya itu sangat nyaring banget, men. Garing, loudness banget. Dan di sini kalau saya kasih nilai sih dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai 8 untuk suara drag sound yang dihasilkan oleh si Shikari Egimon ini, men. Kita dengar dulu untuk drag sound dari Shikari Egimon ini. Kemudian di bagian line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel ini. Tuh. Dan untuk line rollernya ini dia juga udah disupport dengan satu buah ball bearing. Ball bearingnya cukup gede, men, untuk line rollernya. Dan kemudian di ukuran 2000 ini saya temukan sedikit, men, yang saya nggak tahu sih ini sama apakah terjadi pada semua reel ini, bahwa untuk line rollernya ini itu ada celah sedikit, men. Nah, ini bisa ada kemungkinan bahwa untuk mainline itu bisa nyelip di bagian sini, men. Tuh.
ada celahnya mamen. Kalau untuk ukuran 1000-nya ini dia udah masuk dalam banget mamen tuh. Ini udah aman banget untuk ukuran 1000-nya. Cuman di size 2000-nya ini. Nah, jadi mungkin di sini permasalahannya adalah ada pada bagian washer untuk ini mamen, untuk bagian line rollernya ini kayaknya ketebelan mamen. Jadi kalian butuh cari washer yang lebih tipis daripada ini. Biasanya pakai washer plastik aja nggak apa-apa mamen. Dan di sini dia udah masuk tuh. Cuman ini tanpa washer, jadi harus dikasih washer biar bagian main line-nya itu nanti tidak akan mengenai bagian bibir untuk bell arm-nya ini mamen. Nah, jadi di sini saya temukan washer kecil nih punya saya. Ini nggak tahu washer dari mana mamen. Ini kayaknya lebih pada saat bongkar rail ya mungkin. Dan kemudian ini kita pasang dan ini udah pas sih untuk line rollernya ini. Dia udah nggak ini lagi mamen, nggak ada gap lagi. Dan untuk celah keluar sudut line rollernya ini juga udah bagus mamen tuh. Nah, ini udah bagus untuk celahnya dan ini tuh lancar mamen, nggak ada masalah. Dan ini juga dia kalau dimasukin sini tuh dia nggak mengenai bibir untuk bagian bell armnya ini. Dan untuk line rollernya ini udah saya cek. Untuk pergerakan mainline lambat, cepat, ataupun tersendat-sendat, untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang sangat baik sekali, mamen. Nah, kemudian untuk CCKARI Egmont ini tentunya dia udah memiliki standar shield water resistant, mamen, atau pertahanan terhadap air. Ada beberapa titik. Yang pertama-tama ada pada bagian tutup spool mamen di bagian samping sini, kemudian di bagian bawah spoolnya juga udah ada karet seal. Jadi bagian drag system aman ya, atas bawah itu tertutup. Kemudian di bagian rotor nut di sini, ini harusnya ada karet seal di dalam mamen, tapi nanti akan kita buka di bagian sambungan handle. Tapi untuk reel stand-nya belum ada mamen. Jadi untuk reel stand kalian tambahin sendiri aja lah untuk ini mamen, bagian karet seal-nya mamen, karena dua-duanya ini juga belum ada dan sepertinya memang semua belum ada mamen untuk karet seal-nya mamen. Untuk berat CCKARI Egmont berukuran 2000 adalah 277 gram dan untuk yang ukuran 1000 adalah 229 gram. Oke mamen, jadi di sini kalau saya lihat-lihat sih ya untuk sepak terjangnya CCKARI ini mamen, kayaknya CCKARI ini lagi mulai untuk naik daun, mulai untuk naik kelas mamen, dimana kalau dulu tuh CCKARI ini mereka mengeluarkan produk-produk dengan range harga 100, 200 ribu itu udah paling mahal mamen. Dan sekarang kalau saya lihat sih CCKARI ini mulai mengeluarkan produk di range harga 300 hingga ke 500 ribu mamen. Ada beberapa produk belakangan ini yang dikeluarkan oleh CCKARI di range harga tersebut dan sepertinya prediksi saya untuk CCKARI ini sedang di-upgrade oleh ownernya hingga bisa bermain di range harga nantinya middle lah, di sekitar middle ke bawah gitu mamen ya. Dan untuk si reel CCKARI ini sendiri sih ini akan menjadi tambahan mamen, tambahan pilihan buat kita semua nantinya yang lagi mencari reel-reel di kelas range harga 300 sampai 500 ribu. Jadi akan makin banyak sih untuk pilihan-pilihan harga yang nantinya menjadi kandidat-kandidat terbaik untuk kita pilih untuk reel-reelnya mamen. Oke mamen, jadi untuk si reel CCKARI Egmont ini kalau kalian tanya ini cocoknya mancing dengan teknik apa, itu bisa kalian bawa dengan mancing di kelas turnamen seperti bermain Galatama, kemudian Nyimas, Kolaman, Harian, itu masuk semua. Kemudian selain daripada itu kalian bisa juga gunakan untuk reel ini untuk bermain di kelas casting mamen, ataupun dasaran di pinggir-pinggir dermaga yang tidak membutuhkan benang banyak. Untuk reel ini juga bisa dijadikan salah satu rekomendasi. Yang pasti untuk drive gear dengan rasio HG di rasio 6 itu bakalan enak banget kita gunakan untuk mancing dengan teknik casting, terutama jika kita casting dengan menggunakan umpan-umpan top water mamen. Itu pasti actionnya bakalan dapat banget. Nah, kemudian untuk PE yang cocok di ukuran 1000 ini kalian bisa gunakan PE mulai dari PE 0,6, 0,8, kemudian mentok-mentok paling gede PE 1 sih. Dan kemudian untuk yang ukuran 2000 ini kalian bisa gunakan PE 1 hingga ke PE 3, ini masih oke banget mamen. Dan kemudian untuk joran di ukuran 1000 ini kalian bisa gunakan di ukuran 26 LB hingga ke 817. Untuk ukuran 2000 ini kalian bisa gunakan di 817 hingga ke 1020, itu masih cocok banget. Dan kemudian untuk spot reel ini didesain sih untuk bermain tulisannya saltwater, tetapi tetap aja walaupun
sudah ada emblem saltwaternya. Untuk perawatan harus tetap kalian jaga men. Dan nanti akan kita cek lah untuk spare part internal dari reel Shikari Egimon ini. Oke men. Jadi untuk si Shikari Egimon ini dibanderol di range harga sekitar 350-an ribu men, hingga ke sekitar berapa ya, 380 ya kalau saya nggak salah. Itu tergantung dari size-nya nanti. Dan untuk link pembelian, kalau kalian berminat, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya, atau di video ini juga udah ada untuk linknya men. Dan ya sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.